Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Menteri ATR sudah mengakui bahwa ada oknum ATR yang terlibat dalam menerbitkan sertifikat di laut, tetapi bagaimana membawa kasus ini ke ranah pidana? Kami bahas bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika. Kami juga telah mengundang Menteri ATR BPN dan perwakilannya, namun hingga saat ini tidak mengonfirmasi untuk bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Saya akan sapa Bung Doli dan Mbak Dewi. Selamat sore, Bung Doli, Mbak Dewi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Doli dulu. Bung Doli, kalau tadi di DPR Menteri ATR menyebut ada oknum ATR, nah dari situ menurut Anda kan cuma sekedar cacat prosedur atau memang ada kong kali kong? Soalnya ada survei di lokasi, diproses sertifikatnya katanya. Ya, tentu saya kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian ATR BPN ini perlu kita apresiasi ya, secara cepat merespons gitu. Nah, tapi kan saya kira tidak cukup berhenti di situ ya. Kita harus tahu sampai ke akar masalahnya ya. Ini kan satu masalah yang menjadi sorotan publik ya. Dengan keanehan dan kelucuan ya, ada pagar di laut, kemudian ada sertifikat terbit di atas laut gitu. Nah, jadi oleh karena itu saya kira memang kami juga tadi sudah mengambil kesimpulan di Komisi 2 ya, kita memberikan dukungan penuh kepada semua ATR yang melakukan terus ya secara serius audit investigatif ini, termasuk kepada daerah-daerah yang lain, bukan hanya yang ada di Tangerang saja gitu ya. Dan kemudian yang kedua direview ya, penerbitan SHGB dan SHM itu harus direview kalau memang tidak sesuai dengan apakah proses, prosedur, kemudian penerbitannya itu melanggar peraturan perundangan, ya segera dibatalkan, dilanjuti. Tadi yang memang sudah ada ya kan, sekitar 50 yang dibatalkan. Tapi saya kira memang itu harus akan bisa terus berkembang. Nah, soal audit investigatif ini, itu nanti harus bisa menemukan ini apakah cuma sekedar maladministrasi gitu ya, dan kemudian apakah tidak ada indikasi-indikasi pelanggaran yang lain, termasuk soal pidana. Nah, kalau memang itu bisa apabila itu nanti ditemukan, misalnya ya apakah ada gratifikasi atau dan sebagainya ya. Saya kira itu bisa kemudian berkembang pada soal pelanggaran pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini kan yang dikenakan sanksi hukuman ini masih pejabat di level bawah ya. Iya, itu dia. Saya kira kalau dengan jumlah luas yang spektakuler, ratusan hektar seperti itu ya, orang sih bertanya gitu. Mereka ini orang-orang yang merasa dirinya sakti kan, kalau memang hanya selevel itu mereka berani mengurusi, menerbitkan, memproses ya keanehan yang tadi itu ya, sertifikat di atas laut dengan ratusan hektar. Nah, ini juga nanti perlu dicari tahu ya, apakah memang mereka yang paling bertanggung jawab misalnya ya
Nah, Jadi, kalau memang sampai di mereka, ya oke. saya salut juga nih orang-orang yang luar biasa berani ini, yang jabatannya seperti itu bisa menerbitkan sampai berani Ya. ratusan hektar yang kemudian sekarang jadi polemik gitu. Ya, jadi menurut Anda juga sebaiknya ditelusuri lagi apakah betul 8 orang ini saja begitu yang apa namanya ya, boleh dikatakan dalam tanda kutip bermain gitu ya. Sedangkan atas-atasnya atau pemimpin atau leader-leadernya tidak mengetahui hal ini. Mengingat ya tadi ada aksi korporasi besar dengan luas ribuan hektar ya, mungkin kalau di total dalam hektar, kalau rentang pagarnya 30 km ya mungkin bisa ribuan hektar begitu ya Bung Dali ya. Iya, itu makanya itu yang saya kira gunanya ada audit investigatif itu. Kenapa kita tadi mendorong supaya audit investigatif ini diteruskan dan dilakukan secara serius. Baik, saya ke Mbak Dewi kalau begitu. Mbak Dewi kalau melihat apa namanya yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR melalui Menteri ATR BPN yang sudah diungkapkan juga tadi di DPR. Temuan-temuan yang terkait yang sudah diungkapkan, apakah ini juga sudah mencerminkan bahwa masalah ini sudah sepenuhnya tuntas atau masih ada yang harus diselesaikan di belakang itu? Ya, saya pikir kita perlu mengapresiasi gerak cepat dari Kementerian Agraria Tata Ruang ya untuk mau segera menindak masalah PIK 2 ini. Tetapi saya pikir di tahapan seperti ini dengan kasus PIK 2 yang kita tahu ada 263 bidang sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik, itu tentu bukan merupakan kasus biasa-biasa saja. Ini kasus extraordinary. Jadi tidak mungkin diperlakukan seperti sekedar masalah administrasi atau cacat prosedural. Tetapi artinya pencopotan beberapa pejabat itu sudah tepat, tetapi saya pikir itu kurang karena melihat betapa besarnya kasus ini. Tidak mungkin sertifikat HGB sejumlah 263 dan 17 bidang sertifikat hak milik itu tanpa ada bancakan dari berbagai tingkatan dan level. Termasuk institusi ya. Tidak mungkin misalnya sertifikat HGB tanpa ada kong kali kong dengan perubahan tata ruang, rencana detail tata ruang, tentu artinya Pemda juga ada di dalam proses itu. Kemudian juga meskipun misalnya untuk 1 hektar sampai dengan 3 hektar atau 1 hektar sampai 25 hektar tergantung apakah itu perorangan atau badan hukum, itu memang levelnya ada di kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota. Tetapi bukan berarti pejabat di atasnya apakah provinsi atau pusat itu tidak terlibat. Nah, artinya kalau ini sudah diproses pencopotannya, oke, itu positif, tetapi tidak berhenti di situ saja. Unsur pidananya harus mulai digelar. Cek rekeningnya, kemana aliran dananya, karena 263 bidang itu bukan main-main. Tidak mungkin selevel Kakantah, kepala kantor pertanahan, itu berani melakukan perbuatan sebesar itu tanpa ada lampu hijau dari approval ya. Jadi perlu dicek juga aliran dananya kemana saja. Artinya memang ada potensi korupsi, manipulasi, dan proses-proses kolusi di dalam proses penerbitan HGB PIK 2 termasuk sertifikat hak miliknya. Jadi unsur pidananya harus mulai dibongkar. Jadi artinya Kejaksaan Agung, kemudian KPK harus sudah mulai mengusut ini juga, termasuk BPK. Saya pikir BPK juga perlu ditempatkan tadi kalau mau ada investigatif, audit investigatif dari Komisi 2 itu sudah tepat. Tentu BPK juga perlu turun karena kalau kita ingat dari target sekian ribu hektar PIK 2 itu ada juga yang statusnya PSN. Apakah ada mobilisasi uang negara dilibatkan dalam proses misalnya penetapan PSN? Kalau kita mau melihat PIK 2 tidak hanya soal HGB di laut, termasuk HGB di darat. Artinya kalau mau membawa ke ranah pidana, para oknum-oknum ATR ini bisa dimulai dari tadi ya, melakukan audit investigasi, melibatkan KPK, Kejaksaan, BPK. Tapi ada satu hal juga, bahwa pihak swasta yang juga mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin saja diduga dalam tanda kutip menyuap begitu ya, untuk mengeluarkan izin-izin ini. Itu juga bisa ditelusuri nantinya setelah para oknum-oknum di Kementerian ATR ini terungkap begitu, Mbak Dewi. Ya, betul. Jadi dengan digelarnya urusan pidananya tidak hanya berhenti di soal maladministrasi atau cacat prosedural, maka itu akan terbongkar dengan sendirinya. Kan artinya
pejabat-pejabat yang dicopot ini kan melakukan pelanggaran berat ya dalam hal penerbitan HGB. Nah, artinya dicek rekening-rekening yang bersangkutan ada aliran dana yang mencurigakan tidak? Karena ini 263 bidang ini bukan main-main, apalagi proyeknya ini proyek PIK 2 yang kita tahu ini proyek mercusuar. Nah, dari situlah kita akan tahu sebenarnya aliran dananya kemana saja dan berasal dari mana, kemudian keterlibatan dari berbagai pihak. Kalau misalnya keterlibatan berbagai pihak pun bahkan tidak hanya dilihat dari soal aliran dana sebenarnya, tetapi kewenangan-kewenangan yang itu membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Jadi ya dari Pemda, dari BPN sendiri, dari KKP, dari Kementerian Kehutanan karena masih ada yang status kawasan hutan lindung. Jadi sebenarnya ada bancakan berjamaah yang harus diinvestigasi. Jadi kalau misalnya kemarin ada gagasan atau rencana dari Komisi 4 ataupun dari Komisi 2 membentuk pansus, itu sudah tepat karena tidak hanya urusannya di KKP atau di Kementerian Agraria. Ini sudah merupakan jaringan mafia tanah yang ada di kasus PIK 2 ini. Baik. Bung Doli, tadi juga saya menyimak pada rapat di Komisi 2 DPR, ada dorongan ini memang dibawa ke ranah pidana, seperti yang kita perbincangkan sore hari ini. Tapi memulainya dari keputusan inspektorat atau bagaimana kira-kira? Kalau dari point of view dari DPR? Ya, kalau kami di Komisi 2 kan tentu kami bekerja berdasarkan tupoksi dan mitra kami ya. Mitra kami kan ATR BPN. Nah, tentu ya memulainya dari kerja dari inspektorat itu, bagaimana menelusuri ya terhadap pejabat-pejabat yang tadi sudah diberhentikan itu ya. Kita mulainya dari situ. Nah, kecuali kalau kemudian nanti ada pihak yang dari siapa saja melaporkan, misalnya ke kepolisian atau kejaksaan gitu. Nah, itu bisa jadi ketemu nanti koneksitasnya kan. Dan itu bukan lagi ranah kami, itu sudah masuk mungkin ke teman-teman Komisi 3 gitu. Nah, tetapi yang belum saya sampaikan adalah tadi juga dalam kesimpulan itu kami mendorong supaya bukan hanya di ATR BPN, tapi juga pihak-pihak lain yang mungkin bisa terkait tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Bung Dali, tadi bisa dilanjutkan juga rekomendasi dari DPR khusus untuk upaya untuk menguak kasus ini ke ranah pidana? Iya, jadi kalau berkaitan dengan soal tupoksi kami di DPR, di Komisi 2, ini kan berkaitan dengan mitra kerja kami, dalam hal ini ATR BPN. Nah, tentu kita mendorong supaya prosesnya dimulai dari apa yang sudah dilakukan oleh kementerian ini dengan menetapkan beberapa orang tadi yang diberhentikan dan seterusnya. Nah, apakah nanti kemudian sampai dipidana atau tidak? Nah, itu nanti tergantung proses pengembangan berikutnya. Misalnya kalau kemudian ada yang melaporkan gitu ya, atau ke kepolisian atau ke kejaksaan. Nah, itu nanti kalau misalnya sampai ke sana, itu sudah lain lagi, itu ranahnya teman-teman Komisi 3. Nah, tapi tadi kami juga sudah memasukkan dalam kesimpulan itu, kami juga menghimbau ada koordinasi ya antara Kementerian ATR BPN dengan instansi-instansi lain. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Dewi, kan mungkin mereka dalam menerbitkan sertifikat ini kan tidak mungkin sendiri kan. Kan harus ada proses atau prosedur lain yang berkaitan dengan instansi lain. Pemerintah daerah misalnya gitu ya, ada kementerian yang lain gitu. Nah, ini juga saya kira perlu diungkapkan, bukan hanya ATR BPN saja. Tentu kami juga menjaga ya citra ATR BPN. Kalau misalnya kasus ini adalah kasus yang besar, ya jangan yang hanya jadi tumbal itu teman-teman ATR BPN saja kan. Kalau misalnya tiba-tiba atau kemudian ketahuan ada keterkaitan dengan instansi yang lain. Kira-kira begitu. Baik, terakhir ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, kalau sekarang kan kita lihat di negara kita ini biasanya budayanya kalau memang ada kasus-kasus besar semacam ini dibentuk satgas begitu atau task force gitu ya, di apa yang berisi dengan lembaga-lembaga gabungan begitu, termasuk juga tadi Bang Doli sempat menyinggung kalau memang perlu dikoordinasikan dengan komisi yang lain, ini juga bisa dilakukan. Nah, sejauh ini apakah task force atau satgas untuk kasus ini, khususnya untuk kasus pagar laut ini perlu dibentuk atau tidak sejauh ini menurut Mbak Dewi? Ya, menurut saya dari sisi kasusnya memang sudah harus bersifat lintas sektor ya. Tentu nanti Komisi 2 akan sesuai tupoksinya akan berjalan, kemudian Komisi 4 juga yang mitranya di KKP juga akan berjalan, tetapi memang terkait kasus atau konflik agraria PIK 2 ini memang sifatnya lintas sektor. Jadi ada keterlibatan banyak pihak, banyak kelompok yang menyebabkan terjadinya
perampasan tanah dari tanah-tanah masyarakat, pertambakan masyarakat, sawah masyarakat, pemukiman yang tiba-tiba disulap menjadi 263 HGB dan 17 SHM yang dikuasai oleh 2 atau 3 perusahaan ya. Kemudian tentu langkah kita harus apresiasi langkah baik yang sudah dilakukan oleh Menteri Agraria. Tetapi itu perlu lagi dinaikin levelnya supaya tadi seperti Bung Ahmad Doli, ini jangan sampai ini jadi hanya tumbal 6 pejabat di level kabupaten, padahal sebenarnya bahkan harus dicek lagi ke tingkat provinsi dan pusat. Kemudian juga lintas kementeriannya seperti apa, sehingga kebutuhan untuk membentuk Satgas itu menjadi penting atau namanya apapun ya. Nah yang kemudian yang harus kita lihat adalah jangan sampai kasus PIK 2 itu hanya berakhir di soal cabut atau mencopot pejabat-pejabat di tingkat ATR. Bagaimana soal pemulihan hak atas tanah yang telah terjadi, yang ini sebenarnya kasus PIK 2 ini sudah lama, sudah banyak di pengaduan-pengaduannya, saya pikir sudah banyak di Kementerian Agraria juga sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Jadi pemulihan hak itu harus segera dilakukan karena yang menjadi yang terdampak adalah masyarakat setempat. Oke, banyak sekali sebenarnya PR-nya, makanya lintas sektoral tadi harus memang diselesaikan bersama begitu ya Mbak Dewi kira-kira. Baik, nanti langkah selanjutnya yang ditunggu berarti memang komunikasi dan koordinasi lintas sektoral supaya perlahan juga bisa mengungkap dan satu persatu bisa dimintai pertanggungjawabkan. Yang paling penting adalah kalau memang 8 orang atau 6 orang ini tidak di sini saja, ada oknum-oknum lain yang ternyata terlibat, ini bisa juga dijerat, dan juga tentu saja tadi pemulihan hak atas tanah juga bisa dilakukan. Ini menjadi solusi bersama untuk kita selesaikan dalam kasus ini. Terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi.